Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Belu Dharma, Suhaimi, dan saya Amsul PKS, Yuslinda dan Umar Faisal yang akan menjelaskan materi Best First Search. Berhubung dua teman kami terkendala, Suhaimi terkendala karena sakit dan Yuslinda berada di lokasi yang sulit dijangkau jaringan, jadi berhalangan untuk hadir persentase pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai. Silakan Umar Faisal dibacakan materi. Baik, yang pertama metode Peer Search merupakan kombinasi dari metode Deep Peer Search dan metode Breadth Peer Search dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut. Apabila pada pencarian dengan metode hill climbing tidak diperbolehkan untuk kembali ke node pada level yang lebih rendah, meskipun node pada yang lebih rendah tersebut memiliki nilai heuristik yang lebih baik. Lain halnya dengan Best Search, pada metode Best Peer Search, pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level rendah. Jika terjadi node pada yang lebih tinggi, ternyata memiliki nilai heuristik yang buruk. Ada dua metode pada Best Peer Search, yaitu metode Grid Based Peer Search dan A. Selanjutnya, algoritma metode Best Peer Search. Ada dua metode algoritma Best Peer. Yang pertama yaitu open berisi initial state atau keadaan awal dan closed masih kosong. Yang kedua, ulangi sampai goal ditemukan atau sampai tidak ada node di dalam open. Di sini ada beberapa bagiannya, yaitu yang pertama, ambil simpul terbaik yang ada di open. Yang kedua, jika simpul tersebut sama dengan goal, maka sukses. Jika tidak, masukkan simpul tersebut ke dalam closet. Yang keempat, buktikan semua suksesor dari simpul tersebut. Untuk setiap suksesor, kerjakan. Jika suksesor tersebut belum pernah dibangkitkan, populasi suksesor tersebut tambahkan ke open dan catat print atau orang tuanya. Selanjutnya, jika suksesor tersebut sudah pernah dibangkitkan, ubah parentnya jika jalur melalui parent ini lebih baik daripada jalur mulai parent yang sebelumnya. Selanjutnya, perbarui biaya untuk suksesor tersebut dan node lain yang berada pada level di bawahnya. Selanjutnya itu penjelasan. Yang pertama, open adalah suatu list yang digunakan menyimpan simpul-simpul yang pernah dibangkitkan dan nilai heuristik telah dihitung tetapi belum terpilih sebagai simpul terbaik. Yang kedua, open berisi simpul-simpul yang memiliki peluang atau peluangnya terbuka untuk terpilih menjadi simpul terbaik. Yang ketiga, closet berisi simpul-simpul yang tidak mungkin terpilih sebagai simpul terbaik atau peluang untuk terpilih sudah tertutup. Baik, selanjutnya metode Greedy Peer Search. Algoritma greedy ini merupakan yang paling sederhana karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan atau estimated cost, yakni F dalam kurung N sama dengan H dalam kurung N. Biaya sebenarnya aktual cost tidak diperhitungkan. Dengan hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu benar mengakibatkan algoritma ini menjadi tidak optimal. Selanjutnya
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sorry, mute. Terima kasih Umar Faisal sudah menjelaskan penjelasan di sebelumnya. Jadi pada contoh kasusnya di sini kita akan mencari jarak terpendek dengan metode Grady. Kita lihat pada alur pada tampilan. Busur menyatakan jarak sebenarnya antara satu kota dengan kota lainnya, dan HN menyatakan biaya perkiraan atau jarak garis lurus dari simpul N menuju simpul G. Carilah jalur terpendek dari S menuju G. Nah, kita bisa lihat tabel di bawah kasusnya. Itu merupakan jarak antar jalur. Ya, bisa dikatakan S, A, B, C, D sampai M itu merupakan jalur yang akan dilalui oleh seseorang untuk menuju kota lainnya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk langkah pertama kita akan open satu berisi satu simpul S, yaitu kita akan open simpul S karena S hanya terdapat satu simpul. Maka S terpilih menjadi simpul terbaik, dipindahkan ke close. Terus selanjutnya bangkitkan semua suksesor S, yaitu A, B, C, D, E. Nah, mengapa merupakan suksesor S yaitu A, B, C, D, E? Karena merupakan S memiliki 5 cabang. Nah, 5 alur itu yang akan menjadi pilihan. Nanti pilihannya mau A, mau B, mau C, mau D, atau E. Selanjutnya karena kelimanya belum pernah di open atau di close, maka kelimanya dimasukkan ke dalam open. Langkah 1 menghasilkan open. Nah, sehingga kesimpulan pada langkah 1 yaitu menghasilkan open A, B, C, D, E, dan close S. Kita akan melangkah kedua. Nah, karena Grady best first hanya memperhitungkan biaya perkiraan, maka Fn sama dengan Hn, maka B terpilih dengan biaya terkecil yaitu FB sama dengan H, sedangkan B itu bernilai 60. Bisa dilihat pada tabel yang di bawah, Hn dari nilai B adalah 60. Bangkitkan suksesor pada B yaitu A, F, dan K. Karena F dan K belum pernah di open maupun close, maka keduanya dimasukkan ke dalam open. Karena simpul A sudah ada di open, maka harus dicek apakah parentnya dari A perlu diganti atau tidak. Selanjutnya, karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan sesuai dengan metode Grady, maka perkiraan dari S ke A maupun biaya perkiraan dari S ke A melalui B adalah sama, yaitu HA-nya itu 8 dan HA-nya 80, oleh karena itu A tidak perlu diubah. Selanjutnya langkah kedua ini menghasilkan open AC, DE, F, KJ, sedangkan close-nya adalah SB. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita akan mulai dari K. K dengan biaya terkecil, maka K terpilih yaitu FK sama dengan HK bernilai 30. Bisa dilihat bisa dilihat pada tabel nilai nilai HNK itu sama dengan 30 sebagai simpul yang terbaik dan dipindahkan ke close. Selanjutnya semua suksesor dibangkitkan yaitu G karena belum pernah di open maupun di close. G dimasukkan ke dalam open. Nah, pada langkah ketiga ini menghasilkan open ACDE FKJG. ACDE FKJG dan close-nya itu SBK. Karena G mempunyai nilai terkecil yaitu 0, maka G menjadi simpul yang terbaik, tetapi dikarenakan merupakan goal, berarti solusi sudah ditemukan. Oke, selanjutnya rute dan biaya dapat ditelusuri balik dari G ke S, karena setiap simpul hanya mempunyai satu parent, dan setiap simpul mempunyai biaya sebenarnya, maka G. Maka penelusuran balik menghasilkan SBK G dengan total jarak sama dengan 105 km. Hasil dari rute tersebut bukan rute terpendek, melainkan rute yang lebih pendek yaitu SAB FKG sama dengan 95 km. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Grady best first
Greedy best first search tidak optimal seperti yang dijelaskan pada awal oleh Umar Faisal. Selanjutnya kita akan masuk ke metode A bintang yang akan dijelaskan oleh Geluh Cetudharma. Silakan Geluh. Ya, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu metode A bintang. Algoritma ini merupakan algoritma best first search yang menggabungkan uniform cost search. Biaya yang diperhitungkan didapat dari biaya sebenarnya, ditambah dengan biaya perkiraan. Dalam notasi matematika ditulis sebagai Fn sama dengan Gn tambah Hn. Dengan perhitungan biaya seperti ini, maka algoritma A bintang adalah komplit dan optimal. Selanjutnya, algoritma A bintang. Set open sama dengan S dan close sama dengan kosong. Dengan S adalah node yang dipilih sebagai keadaan awal. Kerjakan jika open belum kosong. Cari mode N dan dari open di mana nilai Fn minimal, kemudian tempatkan N pada close. Jika N adalah mode tujuan keluar, sukses, expand node N ke anak-anaknya. Kerjakan untuk setiap anak N, yaitu N N-aksen dulu. Oh ya, N-aksen. Jika N-aksen belum ada di open, maka masukkan N-aksen ke open. Kemudian set back pointer dari N-aksen ke N. Hitung H dalam kurung N-aksen, terus G dalam kurung N-aksen sama dengan G kali N ditambah C dikali N, koma N-aksen dengan C dalam kurung N, koma N-aksen adalah biaya dari N ke N-aksen. Dan F N-aksen sama dengan G N-aksen ditambah H N-aksen. Jika N-aksen telah ada di open atau close, dan jika G N-aksen lebih kecil untuk versi N-aksen yang baru, maka buang versi lama N-aksen. Ambil N-aksen di open dan set back pointer dari N-aksen ke N. Selanjutnya, ada uniform cost search. Konsepnya hampir sama dengan BFS atau best first search, tetapi UCS atau uniform cost search menggunakan urutan biaya. Kalau BFS menggunakan urutan level. UCS berusaha menggunakan urutan biaya dari yang paling kecil sampai ke besar. UCS berusaha menemukan solusi dengan total biaya yang terendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal ke simpul tujuan dilambangkan dengan GN. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zulfikar. Oke, terima kasih Geluh Cetudharma sudah menjelaskan apa sih itu metode A bintang. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Ini contoh kasus kita ambil dari contoh sebelumnya ya. Jadi langsung saja ke penjelasannya. Pada langkah pertama, karena di open hanya terdapat satu simpul yaitu S, maka S terpilih sebagai base node dan dipindahkan ke close. Kemudian dibangkitkan semua suksesor S yaitu A, B, C, D, dan E. Karena kelima suksesor tidak ada open maupun close, maka kelimanya dimasukkan ke open. Maka menghasilkan open A, B, C, D, E. Dan close S. Ini langkah pertama sama ya, hasilnya seperti di metode yang pertama. Selanjutnya kita akan ke langkah yang kedua. Nah, pada langkah kedua, E dengan biaya terkecil yaitu 84, terpilih sebagai base node dan dipindahkan ke close. Bangkitkan suksesor dari E, yaitu D, dan J. Karena J belum pernah di open maupun close, maka J dimasukkan open. Simpul D sudah di open ya. Terus ketiga pada langkah kedua yaitu cek apakah parent dari D perlu diganti atau tidak. Ternyata biaya S ke D yaitu 35. Sedangkan biaya S ke D melalui E adalah 25. Maka parent diganti menjadi E. Nah, mengapa diganti? Karena
angkanya lebih besar ya, angkanya lebih kecil. Maksudnya angka melalui E itu lebih kecil daripada S ke D begitu. Jadi diubah parentnya menjadi E. Maka nilai G dan F pada D juga diperbarui menjadi 25 dan dari semulanya 35. Dan hasil dari langkah kedua yaitu open adalah AB, C, D, J dan close-nya S dan E. Oke, lanjutnya langkah ketiga maksud saya, B dengan biaya terkecil yaitu 85 terpilih menjadi base node dan dipindahkan ke close. Bangkitkan semua suksesor B sama dengan A dan F dan K. Karena F dan K belum pernah di open dan close, maka F dan K dimasukkan ke open. Simpul A sudah ada di open. Cek apakah parent A perlu diganti atau tidak. Ternyata biaya dari S ke A mau melalui B yaitu 35, lebih besar daripada biaya S ke A yaitu 10, maka tidak perlu diganti. Jadi hasil dari langkah ketiga yaitu opennya AC, DF, JK dan close-nya SEB. Terus langkah keempat, A dengan biaya terkecil yaitu 90 terpilih sebagai base node dan dipindahkan ke close. Semua suksesor A dibangkitkan yaitu B dan G karena belum pernah di open maupun di close. Maka G dimasukkan ke open sedangkan B sudah ada di close. Dicek apakah parent di B perlu diganti atau tidak. Ternyata biaya S ke B melalui A yaitu 20, sedangkan lebih kecil dibandingkan biaya S ke B yaitu 25. Oleh karena itu, parent B harus diubah, yang semula S menjadi A. Nilai G dan F, nilai GF dirubah semula menjadi 25 dari 30, dan nilai FF dari 100 menjadi 95. Dan nilai GK yang semulanya 75 menjadi 70. Nilai FK dari 105 menjadi 100. Sehingga hasil dari langkah keempat open CD, F, G, JK dan close-nya SE, B, A. Selanjutnya langkah kelima. F dengan biaya terkecil yaitu 95 terpilih sebagai base node dan dipindahkan ke close. Semua suksesor F dibangkitkan yaitu K. Karena K sudah di open, maka harus dicek apakah parent dari K perlu diganti. Biaya dari S ke K melalui F ternyata lebih kecil dari biaya S ke K melalui parent lama yaitu B. Maka parent dari K perlu diubah, yang semulanya B menjadi F. Selanjutnya nilai GK yang semulanya 70 menjadi 65 dan nilai FK menjadi 95 yang semulanya 100. Dan hasil dari langkah kelima open CDF GCK dan close-nya menghasilkan CE SE B F SBE B SE B A F. Selanjutnya langkah ke-6. K dengan biaya terkecil yaitu 95 terpilih sebagai base node dipindahkan ke close. Semua suksesor K dibangkitkan yaitu G. Karena G sudah dibangkitkan dan sudah di open, cek apakah parent G perlu diganti. Biaya dari S ke G melalui K ternyata lebih kecil dibanding parent lama yaitu A. Nah, karena hal tersebut maka kita akan ubah parent G menjadi K. Jadi GG ya yang semula 100, nilai GG yang semulanya 100 menjadi 95, sedangkan nilai dari FG yang semulanya 100 juga menjadi 95. Maka hasil dari open maka hasil dari langkah ke-6 menghasilkan open CD, GJ dan close-nya itu SE, BA, FK. Dan solusi akhirnya yaitu pertama, karena G mempunyai biaya terkecil yaitu 95, maka dijadikan base node. Tetapi karena G merupakan goal, maka solusi sudah ditemukan. Kedua, selanjutnya ditelusuri balik dari G didapat. Rutenya yaitu SAB, F, KG, menghasilkan 95 km. Dan membuktikan bahwa algoritma A bintang adalah optimal dibandingkan metode yang greedy. Baiklah, itulah persentase dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kalau banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah.